Dan ini kalau Anda kerjakan, BAB akan lancar, pembuluh darah Anda akan melentur kembali, termasuk nanti dia akan memboost up testosteron juga, obat kuat yang tanda kutip ya. Itu cara untuk membuat Anda selalu merasa seperti gadis nanti. Ya, nggak ada tepung, nggak ada minyak, nggak ada nasi, nggak ada gula. Ya, saya tidak melarang Anda makan karbohidrat. Yang saya sampaikan adalah nasi putih. Anda tetap butuh ini karbohidrat, kan gula juga kan. Kalau Anda mau ganti dengan karbohidrat yang lain boleh. Nah, beras merah, beras hitam, beras coklat, nggak masalah. Atau nggak makan beras pun nggak apa-apa, kentang juga boleh kan. Ubi juga karbohidrat, gitu loh. Atau juga nanti supaya nasinya, kan zaman sekarang ini kan nasi itu kan sudah merupakan produk yang saya harus katakan nasi itu miskin enzim. Karena enzim dia kan sudah dibuang. Di mana enzimnya atau mungkin seratnya dia letaknya ada pada kulitnya. Nasi itu. Maka kalau Anda tetap pengen makan nasi, caranya toppinglah nasinya itu dengan bahan-bahan nutrisi atau bahan-bahan gizi yang penting. Caranya gimana? Saya ajarin caranya. Dan ini kalau Anda kerjakan, BAB akan lancar, ya. Kemudian pembuluh darah Anda akan melentur kembali. Lama kelamaan nanti siklus mensnya, ya, atau mungkin moodnya juga akan diperbaiki sama dia. Caranya Anda ambil serai, kemudian bawang putih, bawang merah, bawang bombay juga nggak apa-apa. Mau minum tangan kiri ya lupa, kelihatan. Kan kebiasaan kan? Ya, serai, bawang putih, bawang merah, sama cabai sedikit. Cabainya nggak usah pedes-pedes, cabai merah biasa aja. Lalu itu Anda tumis api kecil aja. Jadi cabai, bawang merah, bawang putih tadi diiris kecil-kecil, ya. Serainya juga diiris kecil-kecil, ditumis pakai api kecil. Ya. Numisnya pakai apa? Yang jelas nggak pakai minyak sawit. Kalau Anda ketemu dengan coconut oil yang buat cooking atau minyak kelapa, pakai minyak kelapa. Kalau nggak ada itu bisa pakai minyak zaitun. Minyak zaitunnya yang extra virgin. Jelas di sini ya? Ditumis pakai itu sebentar dengan api kecil untuk buat aromanya aja. Jadi lemaknya Anda numis itu bukan lemak yang buruk. Oke? Nanti tambah lada hitam, tambah garam segala macam, pokoknya bumbu sesuaikan aja. Nanti nasi putihnya, kalau memang masih pakai nasi putih, campurin ke situ. Oke, campurin ke itu tadi itu. Yang apa bumbunya tadi itu. Ya, kasih garam segala macam. Lalu nanti nasinya, kalau saya biasanya saya tambahkan sedikit dengan kismis kalau ada. Setelah diaduk-aduk itu, tambahkan sedikit dengan kismis atau kasih suiran kurma. Atau kalau nggak sedikit kasih kacang almond, kacang mete, gitu kan. Kalau nggak ada apapun yang tadi tambahan dia tadi, cukup yang tadi aja. Modalnya nggak mahal-mahal banget. Itu bisa mengubah nasinya berubah menjadi nasi yang penuh dengan enzim. Karena kan kita masih pengen makan nasi kan, ya. Padahal kalau seandainya kita bisa mau kurangi aja nasi itu efeknya luar biasa ke badan, nasi putih sih ya. Gitu. Makannya sama apa? Tempe. Tempenya mentah, gak usah digoreng. Tempe mentah itu tempe matang sebenarnya kan. Kemudian Anda tempenya itu sebelumnya Anda bikin sambal dulu. Sambalnya isinya bawang putih, cabai sama kurma. Apa tadi? Bawang putih, cabai rawit sama kurma.
kasih garam sedikit, ulek. Mau kasih tomat nggak apa-apa. Itu akan jadi sambal enzim kalau bahasa saya. Ya. Nanti tempenya udah kebayangkan tempenya kan? Nah, tempenya itu Anda penyetin ke sambal tadi. Lalu udah mulai ngeces. Enak banget itu, ya Allah. Saya nggak kebayang, udah sehat, enak minta ampun, dan modalnya murah. Modalnya nggak banyak-banyak gitu kan. Lalu nanti udah dipenyet-penyet tuh Anda aduk. Udah hancur kan tempenya kan? Lalu dia kan ada pedesnya, ada ketemu manisnya, karena kurma tadi. Yang kalau nggak suka pedes-pedes banget, nggak usah pedes-pedes. Tempe yang ada penyet-penyet tadi, itu Anda campurkan ke nasi tadi. Diaduk. Di situ nanti akan ada rasa, pedesnya ada, manisnya ada probiotik, ada prebiotik, ada enzim, ada mineral, komplit semua di situ. Dan nggak ada minyak kan? Bagus lagi kalau seandainya nasinya Anda pakai beras coklat. Kalau ada brown rice, dulu bagus lagi. Kalau nggak ada ya beras merah nggak apa-apa. Kalau ada lagi beras hitam lebih bagus. Karena beras hitam itu beras yang paling tinggi antioksidannya. Zaman dulu, katanya saya baca di kisah-kisah kuno gitu, itu beras hitam itu yang makan tuh raja-raja. Ya. Kalau dari semua beras tadi itu saya yang paling suka beras coklat. Ya. Atau kalau kita beras putih biasa, ya, yang pecah kulit, digilingnya nggak terlalu banyak. Cuma masalah zaman sekarang beras putih atau nasi, ya beras lah secara umum, sebagian besar kan sudah disemprot. Saya ada bikin tulisan tentang ekoenzim di Telegram. Ya, itu bisa kita bikin enzim untuk membersihkan pestisida pada buah-buahan dan sayuran. Sudah ada yang lihat? Sudah yang baca? Kok belum? Di Telegram berarti, karena tulisannya panjang. Ya, Telegramnya itu Telegram official JSR apa nggak salah namanya. Itu saya jelaskan cara bikin ekoenzim. Modalnya apa? Modalnya kulit buah. Nanti ekoenzimnya itu dalam bentuk cair, setelah Anda saring segala macam, itu diproses jelas banget di situ, nanti tinggal baca aja. Nanti si eko itu Anda bisa pakai untuk campuran apa? Campuran pel, campuran sabun cuci, campuran untuk membersihkan pestisida dari buah-buahan dari pestisida itu juga bisa pakai ekoenzim namanya. Modalnya apa? Kulit buah-buahan. Bisa daripada beli cuka apel. Gitu loh. Murah meriah. Ya. Makanan kayak tadi Bapak sekalian, ya, akan membuat tubuh kita berlimpah apa? Vitamin, berlimpah enzim, berlimpah mineral. Tinggal Anda adjust, nanti maunya apa, mau memperbaiki apa. Kalau Anda sedikit, katakanlah pengen agak sedikit ada pedas dan anget, tambahin jahe sedikit, bisa. Jahe dalam bentuk apa? Jahe dalam bentuk serutan. Nanti serutan jahe itu Anda peres, ambil ampasnya, masukin sini, nanti nasi jadi anget. Sifatnya nasi itu jadi anget. Mudah, murah juga sebenarnya. Apalagi nanti habis dari situ, nih, yang bapak-bapak nih, dengan kondisi banyak makan tepung zaman sekarang, mulai sekarang, salah satu saran saya untuk memboost up testosteron pada laki-laki itu ada 2 tumbuhan yang Anda makan. Atau mungkin ada 2 ciptaan Allah untuk yang Anda makan. Yang pertama habatus sauda, yang kedua kunyit. Itu dibikin. Ya, ibu-ibu bikinnya bapaknya habatus sauda sama kunyit. Kunyit di slice, dipotong-potong gitu, kasih air panas, buka kapsul habatus sauda, masukin ke situ, kasih madu. Itu insya Allah akan memboost up testosteronnya, membuat testosteronnya membaik kembali lah. Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan puasa. Bagusnya, yang pernah saya baca dari seorang profesor mengatakan, kalau laki-laki itu mau memboost up itu maksudnya menaikkan kadar testosteronnya, puasanya 24 jam. Puasa 24 jam ini maksudnya apa? Makan. Kita puasa sunnah biasa aja. Oke? Tapi dia nggak makan, yang dia minum aja. Air putih, teh hijau, kopi pahit. Nggak ada masuk kalori di situ.
Maka nanti lemaknya di badan dia akan dibongkar oleh tubuh dan muncullah hormon-hormon yang kategori hormon anabolik. Anabolik hormon itu hormon yang membangun, termasuk nanti dia akan memboost up testosteron juga. Jadi laki-laki itu obat kuatnya adalah hidup sehat. Obat kuatnya tanda kutip ya. Kemarin saya ngisi di daerah Penggilingan, itu salah satu panitia itu cerita ke saya, dokter, benar sih kata dokter, dia bilang, kenapa setelah saya kurangi ini, makan ini, saya stop, ternyata Masya Allah tiap hari bergairahnya luar biasa, kata beliau. Tiap hari loh. Sampai katanya isinya kelabakan melayani dia. Ibu-ibu, ya, kalau Anda mau bisa melayani suami dengan baik, salah satu caranya adalah khitan wanita. Itu cara untuk membuat Anda selalu merasa seperti gadis nanti. Khitan wanita itu. Kalau Anda belum menopause bisa. Kalau sudah menopause, nasib. Bahkan saya ketemu dengan seorang ibu-ibu, subhanallah, ibu ini sudah menopause, tapi dia cerita ke saya kita karena udah deket gitu kan. Dia cerita ke saya, kemampuan dia dalam melayani suami masih seperti gadis. Luar biasa kan? Ya nggak kayak orang zaman sekarang, karena kebanyakan tepung, kebanyakan gula, kebanyakan lemak. Yang laki-laki ketika melayani istrinya baru sebentar mulai udah bang. Gitu, nggak boleh gitu. Karena itu bagian dari sedekah. Ya Bapak-bapak ya. Jadi kalau minum zam-zam nanti minta sama Allah, ya Allah, jadikan zam-zam yang kuminum ini bisa menguatkan ya diriku untuk melayani istriku lebih baik. Oh gitu, keren doanya. Jangan minum zam-zam tak rezeki, jodoh itu doang, nggak ada perubahan. Ulama-ulama jamlah kalau minum zam-zam mereka mintanya apa? Salah satu ulama, saya lupa namanya siapa tuh, dia katakan kalau dia minum zam dan dia minta sama Allah, semoga dengan zam-zam yang kuminum ini, dia bilang, engkau menghilangkan dahagaku di padang mahsyar. Jauh banget ke depan mintanya. Ya beberapa ulama-ulama itu ketika minum zam-zam mintanya apa? Ya Allah, mudahkan hafalan Quranku, jadikan aku ulamanya umat, matikan aku dalam husnul khotimah. Karena zam-zam seperti apa yang kita niatkan. Gitu loh. Apalagi kalau mau detox dengan menggunakan dua tumbuhan itu, zam-zam sama kurma. Nabi pernah mencontohkan dalam 1 bulan ya, Rasulullah SAW hanya makan kurma sama zam-zam. Ya, makan kurma sama minum zam-zam. Itu detox yang paling baik. Zam-zam secara sifatnya alkali, basa, dan memang gen-gennya kita itu, ikatan gen itu pada alkali semua. Kurma mengandung kalium, mengandung kalsium, mengandung magnesium, dan mineral-mineral basa yang lain. Makanya minum zam-zam sama makan kurma itu bisa bikin bahagia. Kalau nggak ketemu zam-zam sama kurma, mama makanlah buah. Karena buah secara umum bersifat basa. Kenapa saya ceritanya basa? Kenapa saya cerita alkali? Karena waktu kita masih bayi zaman dulu 0 sampai 6 bulan kita minumnya apa? ASI. ASI itu kalau Bapak Ibu sekalian pernah cek pH-nya, pH ASI itu 8 loh. Sama kayak zam-zam. pH ASI itu kalau dicek itu 8,2 kalau saya pernah cek itu. Teman bukan saya. Jadi sama kayak air zam-zam. Jadi kalau mau sehat maka ya bukan minum ASI sih. Kalau mau sehat maka minumlah air seperti ASI atau air zam-zam. Kalau nggak ketemu ASI atau zam-zam, mama akan makanlah buah. Ya. Kurangi makan daging mulai sekarang. Daging boleh kita makan tiap hari. Kalau saya sih tidak menyarankan ya, makan daging ya tiap hari kalau saran saya. Karena dalam daging itu ada namanya nitrosamin. Nitrosamin itu kalau masuk ke tubuh kita dengan pengolahan pencernaan kita itu lama-lama dia akan memicu. Jadi orang yang banyak makan daging ya, terutama daging-daging hewan darat, ya potensi mereka untuk kena kanker lebih besar. Buah-buahan, sayur-sayuran juga mengandung nitrosamin, tapi reaksinya ketika masuk di badan itu beda. Makanya hewan-hewan buas, kalau mereka, yang saya baca dalam sebuah buku, kalau mereka memangsa hewan-hewan herbivora,
yang mereka makan pertama kali apa? Bagian perutnya. Dia butuh enzimnya. Bahkan harimau itu setiap tahun katanya ada ritual dia makan rumput. Pernah saya dapatkan video itu, jadi harimau itu 1 tahun sekali makan rumput. Gitu. Manusia, ya, jadi kalau mau mengurangi resiko kanker, Anda tidak akan dapatkan antioksidan pada daging, nggak dapat. Saya tidak mengajarkan Anda vegetarian ya, karena Islam tidak vegetarian, karena Nabi makan daging. Ya, tidak. Saya pun tidak, saya makan daging. Ya. Tapi kalau imbangan antara daging yang mungkin kalau boleh saya kasih komposisi atau perbandingan, ya dominan sayur sama buah daripada dagingnya, gitu.